Subhanallah, tadi Mas Fadli sudah pantun ya kan? Udah. Saya juga udah disiapin. Oh, berarti mau pantun juga dong. Mau pantun Oke, nih. Iya, iya. Sop lidah enak rasanya, Cakep. alpukat asam dimakan si indah. Cakep. Ayo jamaah semuanya, Cakep. merapat di Islam itu indah. Yeay. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Mana tepuk tangannya? Wah, buat jamaah Islam itu indah, Masya Allah luar biasa yang di rumah dan juga yang ada di sini di UIM. Ya kita ingatkan lagi, yang di rumah ini kita masih ada di Makassar, tepatnya di Universitas Islam Makassar. Wey! Dan hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Luar biasa sekali. Perhatikan batasan auratmu. Betul. Jadi banyak orang ini nggak ngerti. Dia pikir temen Ustaz Syam ya. Teman. Oh sesama laki-laki kan. Sama-sama Ya sudah cuek laki-laki. aja lah gitu loh. Sampai di rumah, biasanya kan kita cowok-cowok kadang pakai celana pendek aja kan. Santai. Kaos oblong apa segala macam. Kadang ada cowok-cowok nggak ada yang pakai baju kan gitu. Memang karena dia sukanya kayak gitu. Nah begitu juga dengan para wanita. Mohon maaf, banyak banget justru dari kalangan perempuan itu yang kadang mau mandi. Wah karena tunggu ngantri udah di barang aja dia biar cepet gitu. Nah ini harus dijelasin nih Ustaz Syamoniji nih. Bagaimana batasan-batasannya antara auratnya laki-laki dengan temannya dan perempuan juga dengan temannya. Baik. Kalau laki perempuan udah pasti dong. Oh Moniji. pasti, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali Guru Ta, Ibu Rektor, Wakil Rektor dan seluruh dekan dan dosen dan seluruh jamaah mahasiswa mahasiswi Universitas Islam Makassar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah semuanya terhindar daripada perbuatan keji, perbuatan yang sangat merusak, yang tadi diambil contoh salah satunya, hanya salah satu saja, yaitu LGBT, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua terhindar daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan Nabi berada di tempat yang ada airnya. Ketika itu Nabi SAW berada di tempat yang ada airnya, Nabi agak terangkat sedikit kain sarungnya sampai kelihatan lututnya. Ketika datang Sayyidina Utsman bin Affan, Nabi menurunkan kainnya supaya tidak kelihatan lututnya. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan bertanya, ada apa dengan ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada aurat. Padahal yang datang adalah laki-laki. Kemudian Nabi SAW waktu kecil itu orang Nabi ikut untuk menjadi kuli bangunan. Ini subhanallah akhlaknya Rasulullah SAW. Ikut jadi kuli bangunan, angkat batu, bahunya lecet. Karena bahunya lecet, semua kan orang pakai kain sarung. Kata teman-teman Rasulullah, Muhammad, ambil aja tuh kain sarungmu, kau buka aja, kau taruh di bahumu, baru taruh batu. Biar enggak lecet tuh, kan kita laki-laki semua. Nabi baru mau membukanya, pingsan. Kedua kali Nabi baru mau membukanya, pingsan lagi. Ketiga kali Nabi mau membuka, pingsan lagi. Maka Nabi SAW kembali menutup daripada antara pusar dan lututnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwasanya Allah tidak mengizinkannya. Subhanallah. Bagaimana dengan perempuan dengan perempuan? Perempuan dengan perempuan sama antara pusar dan lututnya, kecuali kepada non muslim. Kecuali kepada non muslim. Walaupun dia sesama wanita, maka auratnya seorang muslimah di hadapan wanita non muslim sama auratnya ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau dia berhadapan dengan wanita yang non muslim, mesti juga dia menutup daripada auratnya pakai hijab lengkap menurut pendapat daripada Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena dikhawatirkan fitnah. Nah cari tai lalaknu di temanna. Dikhawatirkan fitnah. Dia cerita yang ada di dalam tubuh kita kepada orang lain. Dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga daripada hal-hal yang mestinya ditutup. Karena aurat itu adalah aib. Aurat itu adalah aib. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke buminya, Allah Subhanahu wa taala tersingkap auratnya ya. Waktu ada di surga tersingkap pakaiannya, terbuka auratnya. Kenapa? Karena Allah tidak melindunginya. Maka subhanallah, kita menjaga aurat kita bukan hanya kepada non mahram lain jenis, tapi juga kepada sesama jenis. Semoga kita semua terhindar daripada hal-hal yang kita khawatirkan tadi. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi tetap ada batasannya Ustaz Syam. Ada batasannya. Ya. Walaupun sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, apalagi yang beda agama tadi. Apalagi yang beda agama. Masya Allah. Jazakallah khairan Sama-sama, katsiran. Mas Fadli. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Jamaah.
Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Buat teman-teman mungkin yang di rumah yang baru belajar memakai hijab. Kadang-kadang memang pakai hijab ini boleh dibilang gampang-gampang susah. Apalagi buat awal-awal ya. Kadang-kadang suka lepas, kadang-kadang tiba-tiba tanpa sadar rambutnya kelihatan. Coba bagaimana kita tanya hukumnya dari guru kita Ustadz Maulana. Baik. Jamaah, Yeay. ada namanya proses. Tidak bisa langsung, step by step. Wih. Betul, betul, betul? Betul. Tidak langsung. Kata Ibu Rektor tadi, keteladanan. Tepuk tangan dulu Ibu Rektor. Itu benar. Keteladanan dari orang tua yang memperkenalkan. Ala bisa karena biasa. Pertama anak kasih begini. Lama-lama naik. Nah lo to deceng keserubaku. Jadi gampang memperhati. Jadi pertama kudung senuding MZ. Kenapa? Bikin malu-malu itu Mike. Senuding MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Di atas Aagim. Niji. Naruto. Piling India. Pak Ustadz. Ulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ibu Rektor. Jamaah. Yeay. Jadi ada orang prosesnya begini dulu. Betul tidak? Lama-lama naik. Betul tidak? Betul. Lama-lama begini. Lama-lama tutup. Apa namanya? Ijab Syar'i. syar'i. Nggak bisa langsung ke sini. Bertahap. 1, 2, 3. Bertahap. Makanya bertahap itu memperkenalkan dulu. Mohon maaf tidak boleh dijudge. Tahu dijudge? Ini yang paling kecil ini. Dihakimi ya. Nggak boleh dihakimi. Jangan kau kakak sana tidak pakai jilbab kau sana masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Nggak bisa. Makasih banyak teman-teman buat Ustadz Maulana. Jamaah. Masya Allah ya tadi sempat dicontohkan bagaimana laki-laki ya yang tadi kelihatan auratnya pada saat sujud. Nah bagaimana dengan wanita? Apakah wanita juga kadang-kadang suka tanpa sadar ya? Mohon maaf sebenarnya ibu-ibu ya dan juga teman-teman mahasiswi ini terutama nih. Yang pas giliran sholat itu tiba-tiba rambutnya kelihatan. Atau mungkin ada yang lehernya kelihatan. Kira-kira bagaimana? Sholatnya sah atau enggak? Coba kita minta penjelasannya sama guru kita Habib Muhammad Syahab. Habib, izin Bib. Tepuk tangan dong buat Siap. Habib dong. Fadol Bib. Anies ini standby. Artinya subhanallah kita bicara masalah aurat. Seperti yang kita tahu dalam ilmu fiqih, perempuan itu ada aurat yang harus dijaga di luar sholat dan di dalam sholat. Karena bahasanya kalau ditanyakan bagaimana seorang perempuan yang lagi sholat kemudian kelihatan rambutnya. Kita balik kepada hukum asal, kita lihat. Aurat perempuan di dalam sholat min jami'il badan. Ingatkan, aurat perempuan di dalam sholat semua badannya illal wajha wal kafain. Kecuali muka dan telapak tangan. Ada sedikit perbedaan antara madhab Imam Syafi'i dan madhab yang lain seperti madhab Maliki. Ini apa namanya? Telapak tangan bagian atas. Telapak tangan bagian atas. Punggung tangan. Ya, punggung tangan ini. Ada yang mengatakan boleh kelihatan, ada yang mengatakan tidak boleh kelihatan. Makanya mukena kita ahli sunnah wal jamaah yang bermadhab kepada Imam Syafi'i biasanya mengkenanya ada dipakein cincin. Betul? Supaya apa? Bisa menjaga supaya tidak kelihatan punggung daripada punggung tangannya. Yang bermadhab kepada Imam Syafi'i bisa batal sholatnya. Dan juga yang kelihatan rambut. Ingetin, maka kita sholat harus jaga.
Jangan pernah sembarangi sholat, yang penting saya sholat, yang penting saya sholat, itu salah. Kalau kita mengatakan, oh yang penting saya sholat, Allah juga bisa berkata, yang penting kamu saya masukkan ke neraka. Mau bilang apa? Nauzubillah min dzalik. Karena kita tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang belajar, makanya Al-Imam Ghazali mengatakan al-ilmu wal amal. Ma ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan tidak ada kenikmatan hidup bagi manusia nanti yang bisa dia petik di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan amal. Bawa ilmu sama bawa amal. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya pertegas, seorang perempuan yang dia sholat rambutnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya Tidak sah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Ya benar banget ya, tadi Habib menjelaskan bahwa agama Islam ini udah mudah, tapi bukan berarti jadi dimudah-mudahkan juga. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, saya mau kembali kasih kesempatan buat jamaah yang ada di UIM. Wah, untuk bertanya lagi kepada guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Oke, coba angkat tangannya, mana jamanya? Masya Allah. Oke, kita kasih kesempatan sama, sekarang giliran bagian dosen. Pak, boleh izin maju? Silakan. Boleh pinjam mic-nya Ustadz Maulana, izin? Cek, yang sama warna bajunya. Oh iya, benar. Silakan. Nama siapa? Pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Tumpu. Saya salah satu dosen di Fakultas Terunggul Universitas Islam Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertanyaannya, Pak dosen. Pertanyaannya adalah, ada tidak? Saya mau bertanya sama Ustaz Sam, boleh? Ustaz Syam boleh. Oke. Ustaz Syam. Kalau mau bertanya Ki, saya langsung duduk aja ya. Apa? Ujian proposal nih. Oke, saya mau bertanya Ustaz, ada tidak batasan bagi orang tua untuk memperlihatkan aurat bagi anak laki-laki dan perempuan? Orang tua ke anak, begitupun anak ke Iya, orang tua laki-laki, gitu ya, iya. auratnya gitu ya, Pak dosen. Kita tahu mau jawab QA dan kita dosen. Baik, makasih banyak Pak dosen, makasih banyak. Oke, makasih. Tepuk tangan dong untuk Pak dosen kita, subhanallah. Kalau tadi ada yang sejurusan dengan saya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau Pak dosen tadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Masya Allah. Makanya subhanallah kalau dikatakan aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, sekarang pertanyaan Pak dosen tadi subhanallah, auratnya anak kepada orang tua kepada anak. Ada batas usia anak di dalam Islam. Ada sabi, ada tamyiz, ada balig. Ada asabi, ada tamyiz atau mumayyiz, ada balig. Anak kecil, balita itu asabi. Kemudian naik sedikit usianya, tamyiz atau mumayyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa, mohon maaf, istinja sendiri. Jadi kalau bisa makan sendiri, tahu cara makan sendiri, suap sendiri, minum sendiri, kemudian cebok sendiri, maka sudah termasuk tamyiz, mumayyiz. Kemudian setelah itu ada usia baligh, usia kurang lebih 9 tahun minimal, kemudian sampai 15 tahun. Biasanya laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Tapi baik mimpi basah tidak mimpi basah, kalau 15 tahun dianggap balik. Ya subhanallah. Maka setelah usia tersebut, adakah auratnya terhadap orang tuanya atau orang tua terhadap anaknya? Maka batasan auratnya adalah aurat besar yang sebagaimana kita jelaskan tadi, antara pusar dan lututnya. Enggak semua orang tua juga otaknya bener ya. Ada juga yang otaknya agak-agak koslet. Iya. Nauzubillah min dzalik. Makanya dipisahin kamarnya kan. Betul. Meskipun- Tapi Ustaz Syam, Iya. katanya Ustaz Syam mau ngajak kita. Kemana Mau lagi ngajak kita nih? kita, mau ngajak ke tempat-tempat yang bersejarah katanya Ustaz Syam. Oh, harus Punya dong. banyak kenangan Ustaz Syam katanya. Jangan gitu. Tapi gimana itu untuk kalau misalnya Jian cemburu gimana? Enggak aman. Ada laki-laki semua isinya. Aman itu. Aman. Bener. Aman bener. Ayo kalau nggak percaya, ajakin ustadz dong. Ya Ustaz, iya kecil. Kita izin dulu semuanya. Terima kasih banyak buat semuanya, Masya Allah. Masih Para ada dewan lagi. guru yang terhormat, para dosen, ibu dosen, jamaah, mahasiswa, mahasiswi. Kita mau jalan-jalan lagi, lanjut lagi. Terima kasih ya. Tempat Sampai ketemu bersejarah. lagi semuanya. Buat semuanya jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.
Sa